Piala Dunia bukan levelnya Indonesia. Wow, kata itu keluar langsung dari salah satu analis ESPN, yaitu Wakman ya. Wakman ini jadi dia mantan pemain Eredivisie Belanda, pernah membela klub Groningen sama NEC. Nah, jadi kawan ini nggak tahu lah entah apa masalah dia, ya kan. Tiba-tiba dia berstatement bahwasanya Indonesia itu nggak layak masuk Piala Dunia. Indonesia itu bukan levelnya masuk Piala Dunia. Terlalu rendah level Indonesia untuk masuk Piala Dunia. Jadi dia ini sebenarnya ini ya bukan hanya fokus ke Indonesia aja, tapi ya kebetulan dia nonton pertandingan Indonesia, dia nengok nggak banget gitu nonton pertandingan Indonesia ya. Memang ngeselin dengar statement kawan ini. Tapi gini, jadi dia di sini sebenarnya mau bilang bahwasanya dia itu mengkritisi kebijakan FIFA ya. Jadi itu nggak senang, nggak srek lah nengok FIFA yang memperluas atau memperbanyak kontestan Piala Dunia. Karena dalam benak dia, Piala Dunia itu kenapa bergengsi ya? Karena nggak semua negara bisa lomba, nggak semua negara bisa ikut. Itulah dia punya asumsi. Nah, jadi dia nggak suka ketika Piala Dunia tahun depan, yaitu menggunakan format 48 negara. Ya kan, 48 negara yang mana sebelumnya cuma 32, kali ini ditambah 16 jadi 48. Sehingga ini akan berpotensi kompetisi Piala Dunia ini udah nggak kompetitif lagi kata dia. Apalagi kayak negara kayak Sudan, kata aku juga nggak tahu nih kenapa dia bilang negara Sudan ya, entah punya masalah apa dia dengan Sudan. Dia bilang kayak negara Sudan, terus negara Indonesia itu udah nggak layak lah masuk Piala Dunia. Ini mengurangi citra atau mengurangi gengsi daripada Piala Dunia kalau misalnya saat negara-negara ini bisa masuk Piala Dunia kata dia guys. Karena kebetulan si kawan ini, si Wakman ini ya, Kisma Wakman lah kita bilang, Wakman, Wak geng, Wak apa ya kan, ini si Wakman ini kebetulan pas pula dia nonton Indonesia, pas nonton Indonesia lawan Bahrain, dah ditontonnya lah Indonesia Bahrain, nggak sor dia nengok permainannya. Jadi wajar lah dia nonton Indonesia karena kebetulan banyak pemain Indonesia ini dihuni oleh mantan-mantan pemain timnas Belanda usia umur, dan juga banyak pemain timnas Indonesia itu yang berkarir di Liga Belanda. Jadi kayak ya dia agak ke-trigger juga lah, agak excited kayak mana sih orang itu main di Indonesia gitu. Pas ditontonnya mungkin rasanya ancur kali, kan nggak sesuai dengan ekspektasinya, nggak kayak timnas Belanda pusat lah pikirnya kan. Jadi kayak gini mau masuk Piala Dunia, nggak banget lah gitulah kata dia. Jadi kayak bilang Indonesia itu nggak punya kualitas lah untuk Piala Dunia kata dia. Nah, apalagi kita tahu juga statementnya Wakman ini ya punya korelasi dengan ketika ada pertandingan antara New Zealand dengan New Caledonia. Kita tahu ini pertandingan final Piala apa gitu ya, seleksi ya. Kayak misalnya kita kan zona Asia, baru dia zona apa tuh namanya, Oceania ya itu nggak salah, yang New Zealand, yang Fiji, yang apa. Nah, di sini ada finalnya pertemukan New Zealand dengan New Caledonia. Siapa yang menang maka langsung otomatis booking satu slot di Piala Dunia guys. Sejauh ini kalau di Asia kan udah ada Jepang sama Iran yang udah fix ya kan. Nah, kalau di benua Amerika udah ada Argentina. Nah, kalau di kalau di Oceania ini belum tahu. Nah, kemarin kalau New Zealand kan udah pernah masuk Piala Dunia tahun 2010 kalau nggak salah itu kan. Nah, New Caledonia ini dari ranking pun jauh kali di bawah Indonesia, 150-an. Nah, sempat nih tiba-tiba menang New Caledonia atas New Zealand, maka dialah yang akan berpeluang masuk ke Piala Dunia. Dan dia nggak bisa bayangkan kalau misalnya sekelas New Caledonia ini bisa main Piala Dunia, bakal turun lah reputasi Piala Dunia kata dia guys, seperti itu. Nah, tapi untung aja yang menang New Zealand. Jadi ya New Zealand kan tetap ya bisa lah bersaing sedikit-sedikit, walaupun bisa kita ukur kemampuannya juga masih di bawah Australia seperti itu guys. Nah, di sini dia nonton Indonesia juga dengan Bahrain itu, dan dia kecewa. Dia kecewa walaupun Indonesia menang kata dia, tapi dia tuh agak kecewa lah dengan pola permainan Indonesia dan juga Bahrain karena dianggap levelnya itu nggak asik gitu ya. Dia kecewa dengan cara mainnya, nggak ada kecepatan di situ ya kan. Juga kayak ya macam buang-buang bola aja, nggak ada skema. Baru dia bilang juga banyak pemain yang keram, tiba-tiba terjatuh, udah menit 80 udah keram, terjatuh, terus tergeletak di lapangan. Ya pokoknya dia itu mengkritisi lah pertandingan ini, sehingga meskipun Indonesia menang dia nggak respect
ya dalam artian nggak respect tuh nggak expect, bukan nggak respect, nggak menghormati, dia tuh kayak nggak expect Indonesia tuh kayak gini loh kelasnya yang menang ini gitu lah. Jadi dia tuh kayak, aduh, kok kayak gini sih gitu. Dia kecewa aja tuh, dia kecewa lah gitu intinya, bukan nggak respect ya, sorry. Dia tuh kayak nggak kecewa, dia tuh kayak kecewa saya pertandingan ini. Nah, jadi ini dilansir dari Football Part ya, yang dia itu nggak menikmati lah kata dia. Bahkan kalau misalnya ini Indonesia main kata dia, kalau next time aku bagus lebih pilih main gym kata dengan anaknya kata, ketimbang nonton Indonesia yang mana pertandingannya nggak berkualitas. Mak gila bah, nyesek juga kita dengarnya kan. Tapi memang kalau kita pikir-pikir ada juga benarnya kata si Bang Wakman ini kan, dengan ditambahnya jumlah total 48, memang secara nggak langsung pasti kualitas akan kita akan melihat negara-negara yang pasti yang sebelumnya levelnya udah tinggi, pasti ada yang di bawahnya akan ikut join. Nah, ketika udah jumpa dengan negara-negara besar, pasti bakal terjadi pembantaian massal, atau mungkin masih oke ketika jumpa negara besar dengan negara kecil. Tapi kalau udah jumpa kecil sama kecil, ini yang mungkin akan membuat Piala Dunia itu nggak sor kata dia. Ya tapi suka-suka orang lah, orang mau main Piala Dunia suka-suka lah ya kan. Suka kali lah ngerusuhinnya kan. Tapi ya sekali lagi itu keputusan dia, itu statement dia. Setiap orang bebas berstatement, setiap orang bebas beropini, ya tinggal kita counter juga lah opini dia kan gitu. Nah, tapi dia gini, fair juga dia kan. Ya itu kan mungkin objektivitas dia. Subjektivitas dia. Nah, di sini dia juga sempat bilang ya, meskipun dia nggak suka kata dia kan, meskipun dia meskipun dia nggak senang ataupun dia kecewa, tapi dia tetap dukung. Dia tetap dukung bocil-bocil Indonesia, atau maksudnya orang Indonesia ya, pemain timnas ini ya, semoga aja bisa lolos Piala Dunia katanya. Karena kan dia tetap mendoakan lah semoga lolos Piala Dunia, karena kan ini mungkin jadi impian mereka ya, semoga aja mereka bisa mewujudkannya kata dia. Ya walaupun sekali lagi dia tekankan Piala Dunia bukan levelnya Indonesia katanya. Memang dia doakan tapi ngeselin gitu ya. Nah, jadi ketika dia mengutarakan statement dia ini, dia langsung garis bawahi kata-kata dia itu apa. Dia bilang bahwasanya ya ini statement aku dan aku nggak mau berdebat tentang statement aku. Kacau nih kan, dia ngomong kayak gini tapi dia nggak mau berdebat karena ya aku mau kayak gini, ngomong kayak gini, tapi jangan dibantah katanya. Mungkin kayak gitulah. Jadi dia nggak mau berdebat ya kan. Sangat disayangkan nih kalau misalnya diundang sama podcaster Indonesia, kayaknya seru kalau abang ini. Tapi sekali lagi dia tekankan, jika nanti oleh Romeni, maksudnya orang Indonesia ya, bertemu dengan Sudan, terus bertemu di Piala Dunia, ya kan katanya, wah lebih baik aku bekerja aja daripada nonton Piala Dunia. Karena Piala Dunia udah hilang gengsinya, karena dipenuhi oleh negara-negara seperti Indonesia dan Sudan guys. Waduh, sekali lagi aku nggak tahu entah apa masalah Wakman ini. Mentang-mentang dia negara Belanda, negara dikdaya, negara ya Eropa, tau lah kan, Eropa ini kalau udah mandang Asia ini kayak kecil kali. Negara Eropa ini kalau udah mandang Afrika itu kayak kecil kali. Cuma Eropa ini mandang agak sebaya itu nengok Amerika aja lah. Kalau udah nengok Asia, nengok Afrika itu kayak mandang sebelah mata aja bawaannya ya kan. Memang sok mantap kali lah orang-orang Eropa nih. Tapi nggak masalah, itu sekali lagi itu pendapat orang, ya kita hormati. Tapi kalau udah menyangkut dengan Indonesia, kayaknya kita agak sakit hati kalau dia ngomong kayak gitu ya kan. Ya tapi kadang memang kenyataan buat sakit hati ya kan. Tapi kita kan udah agak improve lah, masa katanya menjijikkan ya kan. Kita udah main sama Argentina loh, nggak tahu deh kemarin tuh kita lawan Argentina juga keteteran walaupun cuma 2-0 gitu ya kan. Sempat juga kita hampir membuat Argentina ngos-ngosan melalui lemparan ke dalam Arhan dan juga sundulan Elkan Bagot ya kan. Salahnya nggak beruntung aja. Kalau nggak Emil Martinez tuh udah ngeri-ngeri sedap tuh kan, nengok lemparan Arhan itu ya kan. Ya sekali lagi ya kita juga berhak bermimpi untuk main Piala Dunia seperti itu. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Wakman ini yang statementnya itu kontroversi banget, yang mengatakan Piala Dunia bukan levelnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.